Aduh, duh, 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 duh. Paling gak tahan lihat setumpuk seafood yang diolah pakai bumbu pedas merah merona begini. Bawaannya langsung pengen nyikat nasi sebakul. Tapi buat yang suka maju mundur waktu lihat cabe, boleh pikir-pikir dulu kok. Karena ini nih namanya kepiting songong, yang pedesnya nantangin banget. Konon bakal bikin bibir monyong. Apalagi ukuran kepitingnya nggak masuk akal deh, bisa 1,5 kilo sendiri loh per ekornya. Ukuran capitnya aja jauh lebih gede daripada tangan kita, bos. Dijamin bakal puas banget nih makannya. Tapi don't worry sama harga, dompet bakal aman, bebas dari teriakan minta tolong. Untuk kalian yang penasaran ini di mana, tetap di Cuan Bos. Sesuai namanya, kepiting nyablak, pedesnya emang bakal bikin bibir pengen nyablak tersengat sambaran pedasnya. Yes, Kak Dewi sukses besar nih merintis bisnis kepitingnya sejak 2017 silam. Jadi waktu itu lagi baru-barunya aplikasi online nih untuk makanan. Aku berpikirlah apa sih yang bisa dimasukin ke online dan gampang diorder orang, terus menarik bagi orang. Terpikirlah di Lampung ini banyak sekali hasil seafoodnya. Apa ya yang kira-kira belum ada? Kepikiran untuk olahan kepiting. Awalnya coba-coba, jadi bikin Kak Dewi ngulik banget nih keunikan kepiting-kepiting jumbo yang diolahnya. Ukurannya yang raksasa bikin masakan Kak Dewi viral tuh waktu peluncuran dulu. Ini pakai kepiting apa sih Kak? Kok bisa gede-gede gini? Nah bos, kita di Kepiting Nyablak menggunakan kepiting bakau. Kenapa sih kita menggunakan kepiting bakau? Jadi kalau kepiting bakau itu ukurannya bisa lebih besar dibanding dengan rajungan. Rajungan itu kepiting yang ada di laut. Kalau ini adanya di air tawar tapi nggak tawar banget. Jadi di pinggirannya laut lah ya. Kenapa pilih untuk kepiting bakau? Karena selain rasanya yang lebih padat, lebih legit, lebih manis, ukurannya juga lebih besar-besar. Cangkangnya juga nggak begitu keras kayak si kepiting rajungan. Gitu bos. Oh, ternyata ini rahasianya. Pakai kepiting bakau yang biasa hidup di air payau, bos. Rumahnya aja di hutan bakau, tempat air sungai ketemu air laut. Nah, stok kepitingnya, Kak Dewi mengandalkan para nelayan tradisional yang emang jagoan nyari kepiting bakau, bos. Jadi kita telusurin semua pesisir Lampung, kita telusurin, kita cari supplier-supplier yang kira-kira bisa secara terus-menerus supply ke kita. Begitu kita keliling, akhirnya dapet, dan seterusnya kita nggak perlu nyari mereka, tapi mereka yang datang ke kita untuk menawarkan hasil buruan kepitingnya. Si kepiting nggak mau sendirian dong ya, teman-temannya pada ngikut. Tuh, ada aneka kerang, mulai dari kerang hijau sampai kerang kepah. Yang suplainya tergantung sama situasi di laut. Karena bahan seafoodnya adalah hasil tangkapan nelayan langsung dari laut, jadi hasilnya ya tergantung musim ya bos. Kak Dewi kudu satset kreatif bikin menu pengganti kalau ada bahan yang ternyata susah didapatkan di musim tertentu. Termasuk si kepiting nih, kalau si jumbo lagi nggak muncul, ya akhirnya pakai kepiting ukuran kecil yang ia jual lebih murah pastinya. Nah kita putar otaknya membuat paket kepiting itu dengan harga yang lebih murah, lebih friendly di kantong gitu. Jadi bikin yang harga 35.000 dengan varian kepiting yang berbeda. Bintang utama di sini jelas bumbu super pedas yang hotnya di luar nalar deh. Cabenya nggak kira-kira banyaknya. Ini pula nih yang bikin banyak food influencer Lampung pada tertantang pengen cobain. Cobain rasanya, sekalian menantang keberanian menaklukkan rasa pedas yang kadang levelnya di luar angkasa bos. Cabenya pakai cabai asli, cabai merah dan cabai rawit yang merah. Waktu itu pernah harga cabai itu benar-benar melonjak tinggi banget dan kita nggak mungkin naikin harga
satu porsi kepiting itu secara tiba-tiba. Jadi kita yang biasanya untung, misal nih untung 30%, misal kita akhirnya terpaksa untungnya hanya 15%. Tapi tenang bos, pedasnya nggak semena-mena kok, bisa di lobby. Hihi, kita bisa request level pedas sekuat lidah kita. Aman kan? Siap-siap kalap ya kalau udah ketemu pedas gurih yang nagih ini. Kebayang banget kan aliran cuan yang datang dari bisnis kulineran begini? Jelas hoki lah, apalagi produknya unik dan gak banyak pesaing begini. Ditambah lagi uploadan konten di sosmed rajin bet diunggah. Barisan influencer yang pengen review kayak nggak habis-habis nih. Hihi. Mau dong di-spill omsetnya Kak Dewi biar makin ngiler kita. Hihi. 100 ke atas sih. Tuh kan, genjot banget kan cuannya. Cakep banget nih bos, jauh lebih baik dibanding masa-masa seret waktu pandemi lalu. Kapal bisnisnya Kak Dewi sempat oleng karena pemasukan merosot. Karena kemarin kan hambatan-hambatan kayak pandemi itu ya boleh dibilang nggak usah dianggap lah. Itu cuman kerikil-kerikil kecil. Jadi harus tetap bertahan dong. Namanya pengusaha sejati itu nggak gampang menyerah ketika memang ada hambatan. Tapi berpikir lagi gimana sih solusinya. Ada yang cakep lagi nih di bisnisnya Kak Dewi. Do itu terbuka banget buka kesempatan kerja buat calon karyawan bos. Bahkan ia punya posisi khusus buat karyawan disabilitas, seperti tunarungu misalnya. Wah, jadi makin istimewa nih. Bisnis oke, masakannya lazis, aksi sosialnya juga jempolan. Paket lengkap kan? Kalau gini nih, rezeki dijamin ada aja jalannya. Karena terbukti, usaha ini bawa banyak manfaat bagi sesama. Jempol Kak Dewi. Bos, kalau mau punya usaha itu harus punya pembeda. Jadi kalian punya faktor X-nya. Yang penting cuan, bos.